Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Isniani Almadani dari kelas PMIB dengan NIM 1204040063. Nah, di sini saya akan menjawab mengenai soal ujian tengah semester mata kuliah riset aksi. Nah, soal yang pertama yaitu pengertian dari riset aksi, fasilitator, kemudian partisipan, dan juga pilar pemberdayaan. Nah, yang pertama yaitu riset aksi. Pengertian riset aksi merupakan riset yang didasarkan pada aksi nyata dengan mengembangkan partisipasi masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan dan merancang suatu program untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dan tujuan dari riset aksi ini adalah untuk memberdayakan masyarakat. Nah, kemudian pengertian daripada fasilitator. Fasilitator merupakan agen pembangunan yang bertugas untuk mendampingi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan juga bertugas untuk melakukan proses pemberdayaan masyarakat di desa dalam hal sosialisasi, perencanaan program, pelaksanaan, dan pengelolaan kegiatan secara efektif. Nah, kemudian pengertian daripada partisipan. Partisipan ini merupakan objek yang akan diperankan menjadi subjek pemberdayaan, yaitu masyarakat. Nah, jadi partisipan ini merupakan suatu keterlibatan masyarakat di semua tahapan proses pemberdayaan yang ada di dalam suatu kelompok pemberdayaan. Nah, yang terakhir yaitu pengertian dari pilar pemberdayaan. Nah, pilar pemberdayaan ini merupakan nilai-nilai pembangunan sosial yang berorientasikan pada partisipan atau partisipatori, kemudian demokrasi, kemudian juga pemberdayaan atau empowering, dan juga keberlanjutan atau sustainable. Kemudian pertanyaan kedua yaitu mengapa belajar riset aksi harus subjek-subjek? Nah, karena merupakan refleksi kritis atas pengalaman empiris mengenai program-program pembangunan, khususnya di negara-negara berkembang yang sering mendapatkan masyarakat sebagai objek dibandingkan sebagai subjek dalam pembangunan. Nah, hal tersebut tampak dari kebijakan-kebijakan yang digunakan lebih bersifat top down atau arah dan isi kegiatan pembangunan masih dimonopoli oleh pemerintah. Kemudian masuk kepada nomor 3, yang mana pertanyaannya adalah 3 teknik fasilitasi. Nah, 3 teknik fasilitasi ini yang pertama itu adalah teknik berkenalan. Nah, perkenalan ini merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam suatu interaksi sosial, khususnya dalam teknik fasilitasi ini. Nah, agar memudah terciptanya tujuan yang diharapkan dalam proses pemberdayaan, maka fasilitator bertugas untuk mengubah masyarakat yang pada awalnya yaitu objek menjadi subjek pemberdayaan dalam pembangunan. Jadi ketika kita ingin memberdayakan masyarakat, maka teknik yang pertama yang harus kita lakukan adalah berkenalan. Bagaimana kita memperkenalkan diri terhadap masyarakat agar masyarakat mengetahui apa yang akan kita lakukan dan siapa kita gitu. Dan juga bertujuan untuk kita dapat mengenal masyarakat lebih dalam agar berjalannya suatu pemberdayaan, suatu kegiatan dan proses pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik. Nah, teknik yang kedua yaitu menyapa. Menyapa ini merupakan aktivitas fisik yang melibatkan psikis untuk konektif jiwa antara fasilitator dan partisipan atau warga masyarakat. Nah, teknik menyapa ini diyakini akan menstimulasi adanya interaksi sekaligus menghangatkan suatu pertemuan. Jadi ketika kita melakukan teknik
menyapa ini, maka akan timbullah suatu interaksi yang baik, maka terjalinlah gitu suatu interaksi dengan masyarakat agar dapat terjalinnya suatu kondisi atau suatu keadaan yang baik gitu antara fasilitator dengan masyarakat yang nantinya sebagai subjek pemberdayaan juga gitu. Dan yang ketiga yaitu teknik ice breaking. Nah, ice breaking ini adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencairkan suasana yang dianggap kaku sehingga menjadi lebih nyaman. Berbagai faktor seperti perbedaan usia, jenis kelamin, dan latar belakang yang melandasi terjadinya suasana kaku tersebut. Nah, ice breaking ini bisa kita lakukan semisal seperti yel-yel, kemudian juga memberikan sebuah cerita ataupun bernyanyi bersama ataupun dan sebagainya gitu, agar menghangatkan memberikan suatu kondisi yang tidak kaku gitu antara fasilitator dengan pemberdaya atau masyarakat, dan juga agar terjalinnya suatu kondisi yang baik, yang menyenangkan, dan nantinya akan dapat diterima gitu oleh masyarakat setempat. Kemudian masuk kepada nomor keempat, yaitu mengapa kita harus menggunakan siklus dalam riset aksi, dan juga bagaimana tahap-tahapan siklus Sisdamas dalam riset aksi ini. Nah, yang pertama yaitu mengapa sih riset aksi harus menggunakan siklus? Karena untuk mengidentifikasi berbagai masalah, kebutuhan, dan potensi melalui proses yang dirumuskan bersama masyarakat sebagai madrasah pemberdayaan, dan juga agar proses riset aksi ini berjalan dengan terstruktur dan untuk mencapai tujuan yang sesuai dan tepat sasaran gitu. Jadi harus melalui tahap-tahapan dalam proses pemberdayaan tersebut agar berjalannya agar dapat mencapai tujuan yang maksimal gitu. Nah, selanjutnya yaitu tahapan siklus Sisdamas. Itu ada 4 yang kita pelajari bersama, yaitu yang pertama sosialisasi awal kemudian rembuk warga dan refleksi sosial. Nah, siklus ini dilaksanakan karena PKM Sisdamas merupakan upaya penanggulangan masalah-masalah sosial yang diintervensi oleh pihak luar atau pemerintah. Nah, sehingga masyarakat harus diberikan kesempatan dalam mengambil keputusan atau berkehendak untuk menerima atau menolak PKM Sisdamas ini sebagai alternatif penyelesaian masalah. Nah, oleh karena itu, rembuk warga juga merupakan proses awal dari pengejawantahan pembangunan. Partisipasi karena masyarakatlah yang berhak menentukan apakah mereka akan melakukan upaya penanggulangan masalah sosialnya sendiri atau tidak gitu. Dan kemudian refleksi sosial. Nah, refleksi sosial ini dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat terhadap akar penyebab masalah sosial. Itu yang pertama, tahapan yang pertama. Kemudian ada tahapan yang kedua, yaitu pemetaan sosial dan juga pengorganisasian masyarakat. Nah, pemetaan sosial ini adalah proses yang melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat tentunya, termasuk
profil serta masalah sosial yang ada di masyarakat tersebut. Nah, sehingga nantinya tuh menghasilkan peta wilayah gambaran gitu mengenai pemusatan karakteristik masyarakat atau masalah sosial yang ada di masyarakat gitu. Semisal contohnya jumlah orang miskin di masyarakat tersebut itu berapa persen, kemudian rumah kumuh, anak terlantar yang ditandai dengan warna tertentu sesuai dengan tingkat pemusatannya. Nah, kemudian pengorganisasian masyarakat. Nah, pengorganisasian masyarakat ini bertujuan untuk menghasilkan organisasi masyarakat yang mampu menerapkan nilai-nilai luhur dan diharapkan mampu menjadi motor bergerak bagi masyarakat yang kemudian membentuk kelompok-kelompok kerja di tingkat basis RT atau komunitas sebagai pelaksana kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat ini. Tuh. Jadi masyarakat sangat berperan dalam pemberdayaan masyarakat juga. Gitu. Kemudian memasuki teknik yang ketiga, yaitu perencanaan partisipatif dan sinergi program. Nah, perencanaan partisipatif ini bertujuan untuk mengembangkan program penanggulangan sosial baik dalam jangka pendek yaitu 1 tahun ataupun dalam jangka panjang yaitu selama 3 tahun. Nah, pada program yang dikembangkan ini berdasarkan pada hasil kajian masalah kebutuhan masyarakat dan analisis potensi dalam pemetaan sosial gitu secara swadaya. Nah, pemberdayaan masyarakat juga memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah sebagai pihak untuk memberikan kesempatan dan jaminan dalam keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai itu. Nah, kemudian teknik yang keempat yaitu pelaksanaan program dan mentoring evaluasi. Nah, pada tahapan ini semua pihak terlibat dalam kegiatan pelaksanaan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Nah, pelaksanaan program perlu diatur ritme keterlibatan partisipasi apabila waktu yang dibutuhkan lebih dari sehari. Nah, kelompok kerja dapat membuat jadwal sukarelawan yang akan turut mengikuti kegiatan itu. Kemudian organisasi masyarakat memfasilitasi pertemuan warga bersama pemerintah daerah atau pemerintah desa gitu untuk membentuk tim mentoring dan evaluasi. Nah, hasil temuan tim ini direkomendasikan gitu kepada organisasi masyarakat untuk bahan tindak lanjut pada program tahun kedepannya. Nah, kemudian setelah mentoring dan evaluasi, kelompok kerja membentuk organisasi pemeliharaan untuk menjaga keberlanjutan pada program tersebut. Tuh. Jadi proses pelaksanaan program dan mentoring evaluasi ini adalah tahapan terakhir di mana merekomendasikan atau memberikan hasil-hasil temuan yang ditemukan oleh tim kepada organisasi ini gitu secara evaluasi secara menyeluruh agar semuanya mengetahui temuan-temuan yang ditemukan oleh tim dan juga nantinya membentuk organisasi yang berlanjut gitu untuk mencapai hasil yang lebih baik di tahun kedepannya gitu. Nah, ini adalah siklus PKM Sisdamas dalam riset aksi gitu. Nah,
Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nazawallahu ya ana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin.